Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama teman-teman saya mau pergi meneliti untuk menyelesaikan tugas kami di mata kuliah manajemen kependidikan di salah satu pondok pesantren yang berada di Sakre Barat, yaitu Pondok Pesantren Darul Abror NW Gunung Rajak. Nah, kebetulan di sini ya, kami kebagian judul atau tema penelitian yaitu manajemen humas atau manajemen hubungan masyarakat. Baik, langsung saja ya ke inti videonya. Selamat menonton. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan sekolah MA Mualimin Gunung Rajak saat ini dengan masyarakat? Hubungan MA Mualimin NW Gunung Rajak dengan masyarakat itu lumayan baik ya, karena kebetulan madrasahnya juga di sekitar desa, jadi tidak jauh dari pemukiman. Yang membuat hubungan MA Mualimin dengan masyarakat itu baik, pertama karena kami punya madrasah, kedua kami selalu melibatkan masyarakat. Kita sering buat pengajian, banyak syekh yang datang berkunjung. Jadi acara-acara seperti itu turut membangun rasa terhadap masyarakat di lingkungan madrasah aliyah ini terutama. Ya, itu saja. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan bagaimana sekolah menanggapinya? Tentu saja kendala pasti banyak, tidak hanya dari masyarakat, itu juga pasti dari lingkungan sekolah saja, karena anak-anak ini kan banyak. Tidak mudah untuk mengatur anak yang hampir 1.000 dari lingkungan madrasah ini. Pasti ada saja anak-anak yang dari di jam pelajaran keluar, terus berkeliaran 1-2 anak. Itu yang membuat kadang ada saja masyarakat yang menilai dari sisi negatifnya, padahal positifnya lebih banyak. Tapi ada beberapa pasti yang melihat bahwa kok anak madrasah jam segini masih berkeliaran. Itu sih yang paling kalau untuk di madrasah sini yang paling kompleks masalahnya sih yang itu saja. Untuk yang lebihnya tidak ada sih. Cara madrasah menanggapinya adalah bagaimana caranya kita untuk menyadarkan anak-anak bahwa tidak usah berkeliaran. Kalau jam pelajaran, kami juga sekarang punya satpam, jadi satpamnya bertugas untuk berpatroli di mana anak-anak ini biasanya nongkrong, di mana anak-anak ini biasanya sebelum masuk sekolah diam di mana. Jadi satpam kita ini sekarang berpatroli pagi, terus nanti siang ketika selesai istirahat, sama sebelum pulang sekolah. Jadi semua guru pun semua terlibat. Jadi kalau ada anak-anak sekolah yang terlihat berkeliaran, ditanya mau kemana, terus nanti kalau tidak ada izin disuruh kembali ke sekolah. Itu sejauh ini itu solusi yang kami sediakan. Baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, apa saja yang dilakukan sekolah untuk menarik simpati masyarakat dalam penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat? Untuk menarik simpati, apa pertanyaannya? Apa saja yang dilakukan sekolah untuk menarik simpati masyarakat dalam penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat? Untuk menarik simpati masyarakat, yang pertama kita memperlihatkan ke masyarakat bahwa MA Mualimin ini punya program unggulan. Kita tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita punya pondok pesantren, anak-anak sekolahnya kita bimbing di bidang-bidang tertentu seperti ada hafiz, ada hadroh, terus ada debat bahasa Inggrisnya. Terus kami selalu mengikuti lomba-lomba. Kami up to date terhadap lomba-lomba yang tersedia di
di sekitaran Lombok Timur, bahkan sampai Mataram pun kami ikut serta. Jadi kami menonjolkan sesuatu yang menonjolkan prestasi. Ini loh, Madrasah Aliyah itu punya program unggulan, tidak hanya program akademik, tapi kami punya kami punya program tahfiz, kami punya program hadroh, dan kami selalu mengikuti lomba-lomba, dan alhamdulillah lebih banyak mendapatkan kami menang dalam walaupun tidak hanya harus juara 1, harus juara 3, tapi setidaknya kami selalu membawa piala pulang. Terus selain dalam lingkungan akademik, kami juga seperti yang saya bilang tadi di awal, kami sering melakukan pengajian, kami punya pengajian rutin. Terus setiap perpisahan kami selalu ketika ada masyayikh yang datang, kami selalu mengundang masyayikh ke sekolah untuk membuka pengajian akbar. Itu membuat citra madrasah itu lebih positif di lingkungan masyarakat. Jadi di era yang sekarang ini masyarakat tidak hanya membutuhkan sekolah yang bagus dalam era digital seperti ini, tapi masyarakat sekarang banyak juga mengharapkan anak-anak mereka juga dalam agamanya itu harus seimbang gitu. Jadi Madrasah Aliyah ini adalah pilihan yang tepat buat masyarakat sekitar. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa saja manfaat terjalinnya hubungan sekolah dengan masyarakat bagi sekolah ini? Banyak sekali. Yang pertama, sekolah lebih kondusif. Yang kedua, kita bisa lebih banyak menarik siswa untuk ke depannya. Jadi setiap tahun itu kami selalu mendapatkan peningkatan penerimaan siswa baru, baik di Madrasah Aliyah, di Sanawiyah, maupun anak-anak pondok pesantren. Jadi dampaknya sangat luar biasa untuk menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar juga merekomendasikan orang-orang, kan tidak hanya di lingkungan di sini saja yang sekolah, banyak yang dari Kalimantan, banyak yang dari Sumbawa, NTT. Jadi karena citra sekolah baik di lingkungan masyarakat, jadinya kan dari mulut ke mulut, ini ada sekolah yang baik, ini ada sekolah yang bagus. Jadi hubungan dengan masyarakat itu dampaknya sangat luar biasa untuk Madrasah. Untuk pertanyaan kelima, dalam bentuk apa saja hubungan sekolah dan masyarakat bisa berjalan? Gimana pertanyaannya? Dalam bentuk apa saja hubungan sekolah dan masyarakat bisa berjalan? Banyak ya, banyak sekali. Pertama dari pengajian, kemudian ada gotong royongnya, terus namanya sekolah swasta ya. Ketika ada acara keluarga atau acara pendiri madrasah ini, masyarakat selalu dilibatkan. Jadi kalau bahasa sasaknya dek tuah begawe mesak. Jadinya kalau kita ada hajatan itu tidak hanya untuk guru-guru madrasah, tidak hanya untuk guru-guru di lingkungan sekolah ini saja, tapi semua masyarakat dilibatkan. Terus ketika ada orang tua murid yang meninggal dunia, atau ada masyarakat yang di sekitar madrasah meninggal dunia, anak-anak madrasah ini pertama kita menyumbang. Yang kedua, anak-anak madrasah ini dibawa untuk datang ke rumah duka untuk melakukan doa bersama. Lalu yang terakhir, kemudian kita sholat jenazah bersama, anak-anak semuanya, anak-anak madrasah, kemudian melakukan layatan. Jadi semua itu membangun hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Humas dalam membangun citra sekolah MA Muallimin Gunung Raja? Bagaimana caranya Humas dalam membangun citra? Tentu
citra madrasah yang sudah terbentuk. Kebetulan saya adalah penerus. Saya baru 1 tahun ini menjadi humas. Jadi saya melanjutkan program-program humas yang lain dan ditambah dengan program-program baru hanya beberapa, seperti kami aktif mencari anak-anak yang berkendala masuk sekolah. Contohnya misalkan yang sakit atau tidak ada keterangan, kami aktif untuk mengunjungi sekolah, rumah-rumah anak-anak ini, terus agar orang tua murid juga tahu bahwa anak-anak mereka itu di sekolah diperhatikan. Kemudian saya punya program untuk mendata anak-anak yang pertama broken home, terus punya kendala-kendala sekolah. Itu hanya beberapa saja. Nah, kan di masyarakat itu pasti masyarakat itu selalu ngeluh cara belajar seorang siswa atau peserta didik di sekolah itu berbeda dengan di masyarakat sekitar. Contohnya seperti seorang guru mengajarkan bagaimana cara dalam bersikap. Nah, gimana caranya seorang guru itu untuk menanamkan rasa kepedulian dalam diri untuk supaya materinya itu bisa tercantum dalam pikirannya untuk diaplikasikan ke masyarakat. Kalau masalah sikap itu memang agak sulit ya, karena kan sikap dan perilaku itu tidak hanya bertugas guru saja yang bertugas untuk mendidik anak-anak, karena orang tua juga mempunyai pengaruh besar dalam mendidik anak-anak. Kami kan hanya penyambung, apalagi anak madrasah aliyah itu kan anak-anak yang sudah dewasa, sudah terbentuk karakternya. Maksud saya sudah terbentuk karakternya, jadi susah sekali untuk merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Yang bisa kami lakukan ya kami kami menambah banyak mata pelajaran dalam agama, terus selalu mengingatkan mana yang boleh dan tidak boleh. Kami dihimbau untuk kepala sekolah untuk selalu mengingatkan anak-anak peserta didik kami untuk setiap masuk kelas itu selain kita berdoa, selalu memberikan motivasi yang baik untuk peserta didik kami, terutama anak-anak yang mungkin agak sedikit bandel, susah dikasih tahu. Jadi kami memberikan perhatian yang lebih, terutama saya sebagai humas. Jadi saya memperhatikan bahwa anak-anak yang bermasalah ini berasal dari mana sih? Apa penyebabnya? Saya sebagai humas lebih untuk saat ini memfokuskan diri bahwa anak-anak yang bermasalah ini sebenarnya sumbernya kenapa? Asal kenapa anak ini bermasalah, tidak suka sekolah, terus berperilaku tidak baik. Dan saya menemukan bahwa rata-rata anak-anak yang bermasalah ini adalah anak-anak yang pertama broken home, terus atau anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya tapi tinggal dengan neneknya atau saudara ibu atau bapaknya. Jadi punya satu sumber yang sama. Jadi ketika kita sudah tahu sumbernya, saya sebagai humas mencari solusi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak-anak ini. Rata-rata anak-anak yang dari keluarga yang lengkap, dari keluarga yang baik, maksud saya yang dalam lingkungan rumah yang baik itu rata-rata mempunyai sikap yang baik. Lebih cepat kita menasehati, ini tuh tak boleh, kamu harus berpakaian seperti ini, kamu harus bersikap seperti ini. Karena kembali lagi, anak SMA itu anak yang sudah dewasa, anak yang sudah pikirannya sudah terbentuk jauh. Tidak seperti anak-anak SD, tidak seperti anak-anak TK yang kamu tidak boleh ini,
mereka manut. Tapi kalau anak-anak SMA ini, anak-anak aliyah ini adalah anak-anak yang sudah terbentuk karakternya, pikirannya, jadi lebih sulit. Tapi kami berusaha maksimal. Kami memberikan mereka kesempatan. Kami mengunjungi orang tuanya, kami mengunjungi rumahnya. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa anak ini bermasalah? Kenapa anak ini bersikap seperti ini? Kenapa anak ini tidak mau sekolah? Jadi tidak hanya kami selesaikan di lingkungan sekolah, tapi kami libatkan orang tua juga, agar bahwa orang tua juga tahu apa masalah anak-anaknya. Jangan sampai nanti di sekolah, di rumah berangkat sekolah, tapi di sekolah tidak ada. Jadi tidak hanya sekolah yang disalahkan. Jadi namanya orang tua, masyarakat, kadang yang disalahkan guru-gurunya saja. Untuk saat ini, sejauh ini solusinya itu untuk membentuk karakter anak, untuk menanamkan sifat moral yang baik. Kami selalu mengingatkan, kami menambah pelajaran-pelajaran agama kepada mereka supaya harapannya supaya anak-anak didik kami ke depannya jauh lebih baik dalam bersikap, dalam berperilaku. Bu, apa saja bentuk kerjasama antar sekolah dan masyarakat? Untuk kerjasama yang maksud saya tuh kayak kerjasama yang tertulis atau yang disepakati itu memang tidak ada. Tapi kami selalu ada di madrasah, kami berusaha untuk melibatkan diri dalam setiap kegiatan di masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada berita duka kami selalu terlibat, baik dalam kami memberikan sumbangan, kami juga berdoa bersama dan sebagainya. Untuk kerjasama yang itu menurut saya itu sudah termasuk kerjasama ya, karena sekolah dan masyarakat itu terlibat, itu juga menurut kami di madrasah sudah termasuk kerjasama. Membersihkan lingkungan satu bulan sekali itu juga termasuk kerjasama kami dengan masyarakat. Pengajian tadi banyak sekali sebenarnya, tapi yang paling sering dan paling banyak kami hadapi ya seperti tadi, ketika ada orang meninggal, terus bersih-bersih lingkungan sekolah, mengadakan pengajian, itu adalah bentuk kerjasama kami dengan masyarakat. Itu juga termasuk bentuk untuk menarik simpati, masyarakat ke sekolah, untuk membangun citra madrasah bahwa kami adalah sekolah yang baik, kami adalah sekolah yang layak, walaupun kami ini adalah sekolah yang ada di kampung. Buktinya bahwa kami punya murid-murid yang tidak hanya di lingkungan sekolah ini saja, tapi banyak sekali yang di luar, dari Kalimantan ada, dari NTT ada, dari Sumbawa, Bima Dongko ada, terus banyak sekali dari Sakra Timur, Sakra Barat, yang dari Mataram ada. Jadi itu adalah bentuk bahwa kami sukses membangun citra madrasah baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.